Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rosidah dengan NIM 230701067. Hai kawan, dalam video kali ini aku akan menjelaskan 4 aliran dalam psikologi. Aliran yang pertama yaitu aliran behaviorisme, yang kedua aliran Gestalt, yang ketiga aliran fungsionalisme, dan yang keempat yaitu aliran psikoanalisis. Nah, yang pertama ada aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini seringkali dikaitkan dengan aliran ilmu jiwa, namun dikatakan tidak peduli pada jiwa. Mengapa demikian? Karena behaviorisme lebih menganggap dirinya sebagai ilmu sains atau ilmu pasti, dikarenakan mereka menggunakan pendekatan yang objektif, mekanik, dan materialistik, sehingga perubahan-perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengondisian. Nah, aliran behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi pada diri individu. Oleh karena itu, penganut teori ini menolak keras aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Ada beberapa tokoh yang mendukung dalam aliran behaviorisme ini. Yang pertama yaitu ada Bapak John B. Watson, atau bisa dikenal dengan Bapak Behaviorisme. Dia mengusung teori bahwa perilaku itu merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk selanjutnya, stimulus dan respon ini mungkin bisa disingkat menjadi S dan R. Nah, John B. Watson ini menolak adanya pengaruh naluri atau insting seperti yang ada pada aliran psikoanalisa, di mana semua perilaku itu pasti terjadi karena adanya stimulus. Misalnya, ketika orang ingin makan, maka respon makan itu merupakan hasil adanya stimulus berupa rasa lapar yang dirasakan oleh seorang individu. Nah, John B. Watson ini mengadakan penelitian terhadap prinsip classical conditioning. Dia meneliti anak kecil yang bernama Albert yang baru berusia 11 bulan. Sebelum dikondisikan, Albert ditunjukkan seekor kelinci putih. Albert tentu saja tidak merasa takut, malah ia kelihatan senang dan ingin memegang kelinci tersebut. Nah, kemudian berikutnya Albert ingin memegang kelinci itu. Ia dikagetkan dengan suara keras dan dimunculkannya orang yang bertopeng yang sangat menyeramkan. Nah, suara keras itu terus dibunyikan setiap kali Albert akan memegang kelinci tersebut. Begitu juga dengan pemberian atau kemunculan orang bertopeng yang menyeramkan. Nah, lama-kelamaan Albert menjadi takut sama kelinci itu. Bahkan Albert menjadi takut pada benda-benda lain yang berbulu putih. Nah, menurut John B. Watson ini, proses pembuatan desain klasik dapat menjelaskan semua aspek dalam psikologi manusia ini menyangkal pikiran ataupun kesadaran, seperti yang ada dalam aliran psikoanalisa. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama B.F. Skinner, yang dalam eksperimennya ini ia memasukkan tikus yang telah dilaporkan dalam sebuah box yang disebut dengan Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu tombol alat pemberi makan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan juga lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol makanan keluar secara terjadwal. Diperkenalkan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut sebagai percobaan pada tikus. Nah, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya yaitu penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dan juga respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. B.F. Skinner membagi penguatan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Kemudian yang ketiga ada tokoh yang bernama Ivan Petrovich Pavlov. Nah, dia dikenal dengan teori pembiasaan atau classical conditioning. Menurutnya, suatu proses pembelajaran perilaku merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Jadi ada respon pembiasaan di sana, bukan sebuah perilaku yang dihasilkan dari otomatisme, tapi karena ada proses pembiasaan. Nah, classical conditioning ini menurut Ivan Petrovich Pavlov dibuktikan dengan eksperimennya terhadap anjing. Classical conditioning meliputi pembelajaran yang menghubungkan suatu stimulus yang telah menimbulkan respon tertentu dengan sehingga stimulus yang baru menimbulkan respon yang sama seperti pada stimulus yang asli.
Kemudian tokoh yang keempat ada yang namanya Edward Thorndike yang dikenal dengan teori belajar koneksionisme. Nah, menurutnya belajar itu terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Ia juga dikenal dengan teori trial and error. Thorndike melakukan percobaan yang terkenal dengan menggunakan binatang uji coba berupa kucing yang telah dilaparkan dan juga diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut disentuh. Nah, dari percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara coba-coba dan berbuat salah dalam melaksanakannya. Nah, coba-coba ini, kucing tersebut cenderung untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai hasil. Setiap respon menimbulkan stimulus yang baru. Selanjutnya, stimulus ini akan menimbulkan respon lagi, begitu seterusnya. Jadi, seringkali kita temui dalam kehidupan kita bahwa kita kadang-kadang mencoba-coba. Hal-hal yang kita dapatkan ketika itu mendapatkan hasil dan kita anggap sukses, maka perilaku yang kita anggap coba-coba itu akan kita ulangi terus-menerus di waktu yang lain. Tetapi, hal coba-coba lain kemudian mendatangkan kegagalan, biasanya cenderung tidak akan kita ulangi lagi. Nah, begitu sederhananya dari teori koneksionisme. Nah, dari penelitian Thorndike, maka didapatkan 3 hukum belajar. Yang pertama adalah law of effect, di mana respon akan sangat bertambah kuat jika diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan atau positive reinforcement. Dan sebaliknya akan cenderung melemah jika tidak dibarengi dengan positive reinforcement. Nah, hukum yang kedua ada yang namanya law of rightness, yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan juga mental, di mana sebuah proses belajar akan menjadi lebih mudah dan juga berhasil ketika individu melakukannya ketika dia sudah matang, sudah ready, dan juga sudah siap. Nah, kemudian hukum yang ketiga ada yang namanya law of exercise, di mana hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah kuat jika selalu dilatih, misalnya pada atlet-atlet. Nah, keterampilan pada atlet ini akan semakin baik dan juga meningkat jika proses latihan sering dilakukan pada atlet tersebut. Nah, tokoh selanjutnya ada yang namanya Albert Bandura. Albert Bandura dikenal dengan teori social learning atau belajar sosial, di mana semua proses perilaku individu itu dipelajari atau diperoleh dari proses sosialisasinya. Nah, di mana manusia melakukan observasi atau observational learning. Nah, menurutnya perilaku individu itu tidak semata-mata karena adanya refleks otomatis antara stimulus dan juga respon, tetapi juga karena reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Menurutnya juga bahwa belajar sosial dan moral terjadi melalui proses peniruan atau yang disebut dengan imitasi dan adanya penyajian, contoh perilaku atau yang disebut dengan modeling. Albert Bandura juga masih memandang penting adanya proses conditioning. Jadi pembiasaan-pembiasaan perilaku dalam proses sosialisasi menjadi penting dalam hal ini. Nah, begitu juga dengan pemberian reward dan juga punishment akan membuat seseorang berpikir dan juga memutuskan perilaku sosial mana yang akan dilakukan. Apabila perilaku sosial ini mendatangkan reward yang menyenangkan, biasanya perilaku itu akan diulang-ulang. Nah, sebaliknya, kalau justru malah mendatangkan punishment atau hukuman, biasanya perilaku ini akan ditinggalkan. Nah, kemudian ada namanya prinsip-prinsip dasar dalam aliran behaviorisme. Nah, aliran behaviorisme ini telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, adapun prinsipnya yaitu yang pertama ada stimulus dan respon. Yang kedua yaitu reinforcement atau penguatan. Nah, baik yang pertama ada yang namanya stimulus dan juga respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, ataupun yang lainnya. Nah, itu dalam rangka membantu belajarnya. Nah, kemudian respon, reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru terhadap siswa tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku yang disebut dengan penguatan atau reinforcement. Nah, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku yang disebut dengan hukuman atau punishment.
Nah, dari reinforcement tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada penguatan positif dan juga negatif. Yang kedua yaitu ada penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga yaitu kesegeraan memberi penguatan atau imediasi. Yang kemudian yang keempat ada pembekuan perilaku atau shaping. Dan kemudian yang kelima ada kepunahan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya aliran Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt ini beroposisi terhadap strukturalisme. Psikologi Gestalt adalah suatu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, dalam teori Gestalt ini dibangun oleh 3 tokoh ternama, dan mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Contoh misal ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, dari kejauhan yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru, ataupun pulpennya yang bagus, atau dahinya yang terluka, atau yang lain sebagainya. Melainkan justru seseorang yang kita lihat itu sebagai keseluruhan, sebagai Gestalt. Nah, baru kemudian menyusul disaksikan adanya hal-hal terkhusus tertentu seperti bajunya yang baru, kemudian pulpennya yang bagus, kemudian dahinya yang terluka, dan juga lain sebagainya. Nah, dalam teori Gestalt ini ada 3 tokoh ternama. Yang pertama yaitu Max Wertheimer. Konsep penting teori atau aliran Gestalt ini yaitu epifenomenon. Epifenomenon ini berawal ketika Max melakukan perjalanan dengan kereta api. Ia melihat lampu kereta api yang berkedap-kedip. Nah, jika 2 cahaya berkedap-kedip pada tingkat tertentu, maka akan memberikan kesan bagi pengamatnya bahwa satu cahaya bergerak maju dan satunya lagi bergerak mundur. Nah, penjelasan dari epifenomenon ini bergeraknya suatu objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat. Nah, tokoh yang bernama Max Wertheimer ini dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Nah, di dalam kotak terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satunya lagi tegak. Nah, kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian baru garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya tokoh bernama Kurt Koffka. Dia adalah salah satu psikolog pendiri sekolah Gestalt. Itu adalah salah satu sekolah paling berpengaruh dalam sejarah disiplin. Nah, Kurt Koffka bersama Max dan juga Kohler mendirikan aliran Gestalt. Sumbangan Koffka terhadap psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Nah, teori Koffka ini tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Nah, tokoh yang ketiga namanya Wolfgang Kohler. Kohler adalah satu dari 3 serangkaian tokoh Gestalt. Karya Kohler yang paling terkenal adalah tentang penyelidikan tingkah laku kecerdasan pada hewan simpanse. Nah, Kohler melakukan eksperimen. Dia membuat sebuah sangkar yang di dalamnya telah disediakan sebuah tongkat. Nah, simpanse tersebut dimasukkan ke dalam sangkar, dan di atas sangkar diberi sebuah pisang. Nah, melihat buah pisang yang tergelantung tersebut, simpanse berusaha untuk mengambilnya, namun selalu mengalami kegagalan. Nah, dengan demikian, simpanse mengalami sebuah problem, yaitu bagaimana bisa mendapatkan buah pisang agar dapat dimakan. Karena di dekatnya ada sebuah tongkat, maka timbullah insting atau pengertian bahwa untuk meraih sebuah pisang itu harus menggunakan tongkat tersebut. Nah, pada eksperimen yang kedua, masalah yang dihadapi oleh simpanse ini masih sama, yaitu bagaimana cara mengambil sebuah pisang. Namun, di dalam sangkar tersebut diberi 2 tongkat.
Simpanse mengambil pisang dengan satu tongkat, namun selalu mengalami kegagalan karena buah pisang diletakkan semakin jauh di atas sangkar. Nah, tiba-tiba muncul insting atau pemahaman dalam diri simpanse untuk menyambungkan kedua tongkat tersebut. Dengan kedua tongkat yang disambungkan itu, simpanse menggunakannya untuk mengambil buah pisang yang berada di luar sangkar. Ternyata usaha yang dilakukan simpanse ini berhasil. Nah, dalam eksperimen yang ketiga ini, Kohler masih menggunakan sangkar, simpanse, dan juga buah pisang. Namun dalam eksperimen ini, dalam sangkar diberikan sebuah kotak yang kuat untuk bisa dinaiki oleh simpanse. Pada awalnya, simpanse berusaha meraih pisang yang digantung di atas sangkar, tapi ia selalu mengalami kegagalan. Nah, kemudian simpanse melihat sebuah kotak yang ada di dalam sangkar tersebut, maka timbullah insting ataupun pemahaman dalam diri simpanse, yakni mengambil kotak tersebut untuk ditaruh tepat di bawah pisang. Nah, selanjutnya simpanse menaiki kotak dan akhirnya ia dapat meraih pisang tersebut. Nah, dari percobaan-percobaan tersebut menunjukkan bahwa simpanse dapat memecahkan problemnya dengan instingnya, dan ia akan mentransfer insting tersebut untuk memecahkan problem lain yang dihadapinya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dasar Gestalt. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dan lingkungan disebut dengan perceptual field, yaitu perceptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Nah, prinsip-prinsip ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada principle of proximity, yaitu organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Yang kedua yaitu principle of similarity, yaitu organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Yang ketiga yaitu principle of objective set, yaitu organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat yaitu principle of continuity, yaitu organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang kelima yaitu principle of closure atau principle of good form, yaitu organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna. Yang keenam yaitu principle of figure and ground, yaitu organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur. Dimensi penting dalam persepsi figur dan objek adalah hubungan antara bagian dan figur, bukan karakteristik dari bagian itu sendiri. Nah, contoh, perubahan nada tidak akan berubah persepsi tentang melodi. Yang ketujuh ada principle of isomorphism, yaitu organisasi berdasarkan konteks. Nah, kemudian aplikasi teori belajar Gestalt pada pendidikan dan pengajaran. Yang pertama yaitu pengalaman tilikan atau insting, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku dalam proses belajar. Hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal ketertarikan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Kemudian yang kedua adalah perilaku bertujuan atau purposive behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi hubungan stimulus-respon, tetapi ada ketertarikannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik untuk memahami tujuannya. Kemudian yang ketiga ada prinsip ruang hidup, yaitu life space, bahwa perilaku individu memiliki ketertarikan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki ketertarikan dengan situasi dan juga kondisi lingkungan. Selanjutnya ada aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme adalah sebuah studi tentang operasi mental, mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Fungsionalisme menekankan pada totalitas dalam hubungan pikiran dan juga perilaku. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan juga perilaku. Fungsionalisme sendiri memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan juga emosi adalah adaptasi organisme biologis. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh yang menekankan adanya aliran fungsionalisme ini. Salah satunya yaitu William James. William James adalah pelopor psikologi Amerika. Bersama dengan John Dewey, James mendirikan aliran fungsionalisme dan ia juga merupakan pendukung teori evolusionisme.
Cara berpikir James yang berusaha sedekat mungkin dengan kenyataan membuatnya menjadi ekstrim dalam mengemukakan pendapatnya. Contohnya pada teori emosi, yang berusaha menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologi dengan keadaan-keadaan emosional. Nah, adapun isi dari teori emosi, yang pertama yaitu menjelaskan tentang hubungan antara perubahan fisiologi dengan emosi. Yang kedua yaitu emosi identik dengan perubahan-perubahan peredaran darah. Yang ketiga yaitu emosi adalah hasil dari persepsi seseorang tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh terhadap rangsang dari luar. Yang keempat yaitu membantah pernyataan bahwa emosional yang menyebabkan perubahan pada tubuh. Tokoh selanjutnya ada yang namanya John Dewey. Dia adalah seorang filsuf Amerika Serikat. Pandangan filsafatnya adalah manusia yang berpikir selalu berpikir tentang perubahan. Nah, adapun teori John Dewey yang dikemukakan adalah tentang teori learning by doing. Nah, ada beberapa penjelasan tentang teori learning by doing ini. Yang pertama yaitu ada tahap main atau play. Adalah tahapan belajar di mana seseorang baik anak ataupun orang dewasa kebanyakan melakukan aktivitas untuk kepuasan dalam aktivitas itu sendiri atau kepuasan dalam bermain. Yang kedua ada tahap kerja atau work. Adalah tahapan belajar di mana seseorang sebagian besar melakukan aktivitas atau dasar tujuan atau hasil tertentu yang diinginkan melalui pekerjaan atau aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu tahap simbol atau simbolis. Adalah tahapan di mana seseorang melakukan aktivitas sebagian besar adalah karena makna-makna atau nilai tertentu dalam aktivitas tersebut. Tokoh yang ketiga ada yang namanya James Rowland yang dikenal dengan papernya yang berjudul The Province of Functional Psychology yang mengemukakan 3 macam pandangan terhadap fungsionalisme, yaitu yang pertama, fungsionalisme merupakan psikologi yang berlawanan dengan elemen-elemen mental atau strukturalisme. Yang kedua yaitu fungsional menggunakan kesadaran sebagai perantara antara kebutuhan dengan interaksi lingkungan. Yang ketiga yaitu fungsionalisme merupakan keseluruhan organisasi yang terdiri dari jiwa dan badan. Hal ini pula menyangkut kesadaran dan tingkah laku yang disertai kesadaran. Kemudian tokoh yang keempat ada yang namanya James McKinsey. Dia mengusung teori mengenai kebebasan dalam mempelajari tingkah laku. Ia mempunyai 3 pandangan mengenai aliran fungsionalisme, yaitu yang pertama, fungsionalisme tidak perlu menganut dalam dualisme karena manusia dianggap sebagai keseluruhan yang merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, fungsionalisme tidak perlu deskriptif dalam mempelajari tingkah laku, karena yang penting adalah fungsi tingkah laku, sehingga yang harus dipelajari dalam hubungan atau korelasi adalah satu tingkah laku dengan tingkah laku yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsionalisme dapat dikatakan bahwa semua cabang-cabang psikologi modern merupakan perkembangan dari fungsionalisme. Dalam percobaannya, Cattell menemukan kapasitas individual, kemudian ia menciptakan alat-alat untuk mengukur. Aliran ini mempelajari fungsi dan tingkah laku atau proses mental, bukan hanya mempelajari struktural. Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode fisiologi, metode variasi kondisi, dan metode introspeksi. Yang pertama ada metode fisiologi, adalah menguraikan tingkah laku dari sudut anatomi dan ilmu faal. Jadi tingkah laku melihat diterangkan dengan cara mempelajari bagian-bagian dan syaraf-syaraf mana yang tersangkut dalam tingkah laku itu, dan juga proses faal yang terjadi. Yang kedua ada metode variasi kondisi. Dalam metode kondisi ini, stimulus atau rangsangan terhadap seseorang percobaan divariasi atau diubah-ubah. Nah, kemudian diamati reaksi-reaksi yang timbul dari tiap-tiap perubahan kondisi. Nah, yang ketiga ada metode introspeksi. Metode ini terlalu bersifat subjektif sehingga sulit disistematikan dan juga sulit dikuantitatifkan. Orang percobaan dalam metode introspeksi ini mempunyai kecenderungan untuk mengemukakan hasil introspeksi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau yang kira-kira bisa menyenangkan hati peneliti. Nah, adapun ciri-ciri dari aliran fungsionalisme, yang pertama yaitu lebih menekankan fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Yang kedua yaitu aktivitas mental yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik, sehingga stimulus dan respon merupakan satu kesatuan. Yang ketiga yaitu menerima berbagai metode dalam mempelajari aktivitas mental manusia. Yang keempat yaitu sangat berkaitan dengan biologi, pemahaman anatomi dan fungsi fisiologi yang akan sangat membantu dalam memahami fungsi mental. Yang keempat ada aliran psikoanalisis. Dalam aliran psikoanalisis ini berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian.
Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Ada beberapa tokoh yang mendukung dalam aliran psikoanalisis ini, salah satunya yaitu Sigmund Freud. Dalam prakteknya sebagai ahli saraf, Freud banyak mengembangkan ide dan teorinya mengenai teknik terapi psikoanalisa. Nah, dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia, baik yang nampak, seperti ketika kita berjalan, kemudian tersenyum, maupun yang tersembunyi yang ada di dalam pikiran kita, adalah disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya. Jadi, pengalaman manusia itu merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, pengalaman itu mempunyai dampak dalam peristiwa mental. Itulah yang diibaratkan oleh Freud dengan gunung es yang terapung. Nah, Freud membagi pikiran menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu alam sadar, yang kedua yaitu alam prakesadaran, yang ketiga yaitu alam ketidaksadar. Dari ketiga aspek atau struktur yang di atas tadi, ada keadaan sadar, kemudian prasadar, dan tidak sadar. Nah, Freud mengembangkan aspek tadi dengan struktur kepribadian Freud, atau biasa yang disebut dengan id, ego, dan superego. Id adalah struktur yang paling mendasar dari kepribadian. Seluruhnya tidak didasari dan bekerja menurut prinsip kesenangan, tujuan untuk pemenuhan kepuasan yang segera. Nah, sedangkan ego berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Nah, dan superego berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai buruk dan moral. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa salah. Tokoh yang kedua ada namanya Adler. Dia menekankan pada faktor kesadaran atau unsur ego. Teorinya banyak menyentuh unsur lingkungan sosial, sehingga dia dikenal dengan bapak psikoanalisa sosial yang pertama. Dia mengemukakan bahwa motivasi manusia adalah dorongan sosial, dan setiap manusia membuat pengalaman individu menjadi penuh makna ego, juga aktif menciptakan pengalaman baru untuk pemenuhan gaya hidup yang unik. Menurut Adler, pusat kepribadian adalah kesadaran, persepsi, atau menginterpretasi kepribadian individu. Tokoh yang ketiga ada yang namanya Carl Gustav Jung. Jung menekankan pada aspek ketidaksadaran dengan konsep utamanya, yaitu collective unconscious. Konsep ini sifatnya transpersonal, ada pada seluruh manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui struktur otak manusia yang tidak berubah. Collective unconscious terdiri dari jejak ingatan yang diturunkan dari generasi terdahulu. Cakupannya sampai pada masa pra-manusia, misalnya cinta pada orang tua, takut pada binatang buas, dan lain sebagainya. Collective unconscious ini menjadi dasar kepribadian manusia karena di dalamnya terkandung nilai dan kebijaksanaan yang dianut oleh manusia. Ide-ide yang diturunkan atau primordial image disebut sebagai archetype, terbentuk dari pengalaman yang berulang dalam kurun waktu yang lama. Ada beberapa archetype mendasar pada manusia, yaitu persona, anima, self. Archetype inilah yang menjadi isi collective unconscious. Nah, itulah tadi 4 aliran dalam psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.